Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bayangkan berjalan di padang gurun. Matahari menyengat, tenggorokan kering, anak-anak mulai menangis karena haus, ternak melemah, tidak ada air. Di situ orang tidak lagi berbicara teori, orang bicara soal bertahan hidup. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak hanya meminta air, mereka mulai mempertanyakan seluruh perjalanan mereka. "Untuk apa kami dibawa keluar dari Mesir? Supaya mati kehausan." Kehausan membuat mereka lupa pada laut yang terbelah, lupa pada roti yang turun dari langit, lupa bahwa Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan kuasa-Nya. Ternyata manusia bisa sangat cepat melupakan kebaikan ketika kebutuhan mendesak belum terpenuhi. Musa sendiri terdesak. Situasinya hampir meledak. Ia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan cara yang tidak masuk akal. "Pukullah gunung batu itu." Batu, bukan mata air, bukan sumur, batu yang keras. Namun dari batu itulah air mengalir. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan secara instan. Ia kadang bekerja dari tempat yang paling tidak kita duga. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Tempat orang Israel bertanya, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Itu pertanyaan yang jujur, dan mungkin juga pernah juga menjadi pertanyaan kita. Saat doa belum dijawab, saat kebutuhan terasa mendesak, saat keadaan rumah atau pekerjaan membuat hati terasa kering, kita mungkin tidak mengucapkannya keras-keras, tetapi ada suara kecil di dalam hati yang bertanya, "Tuhan, Engkau sungguh menyertai atau tidak?" Perikop ini tidak menutup-nutupi kerapuhan manusia. Umat bisa goyah, bisa ragu, bisa bersungut-sungut.
Tetapi yang lebih kuat dari keraguan manusia adalah kesetiaan Tuhan. Ia tetap menyediakan air, Ia tetap memberi hidup, bahkan ketika umatnya belum sepenuhnya percaya. Gurun tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan. Kadang gurun adalah tempat kita belajar untuk mengingat kembali siapa Tuhan. Batu yang keras bisa menjadi sumber air. Situasi yang terasa buntu bisa menjadi tempat rahmat mengalir. Perikop ini mengajarkan bahwa krisis seringkali menguji ingatan kita akan kebaikan Tuhan. Namun kesetiaannya tidak terhenti karena keraguan kita. Di saat hidup terasa kering, jangan cepat menyimpulkan Tuhan tidak hadir. Mungkin justru dari batu yang paling keras, Ia sedang memancarkan kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di saat hatiku terasa kering dan lelah, jangan biarkan aku lupa pada karya-Mu. Ajari aku percaya, bukan hanya ketika semuanya lancar, tetapi juga ketika aku belum melihat jalan keluar. Jika Engkau pernah memimpin umat-Mu melewati laut, aku percaya Engkau juga sanggup memberi air di gurun hidupku. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.